yukaffirus sanatal madiyah, yaitu diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kali ini mari kita bersama-sama ya. Mohon untuk kajian kali ini dijelaskan tentang bulan Muharram. Saya sepakat, Ustaz. Mungkin keistimewaan Muharram atau mungkin ada apa di bulan Muharram. Bulan Muharram maksudnya adalah bulan Hijriah. Bulan Muharram Hijriah. Dan keutamaannya maksudnya kamu begitu? Ya, Ustaz. Oh. Iya. Oke lah, andai kata bilang mulai tadi kan enak itu. Ya, yang bawa Al-Qur'an coba kita buka surat At-Taubah ya. Ayat berapa, Ustaz? Sebentar, surat At-Taubah itu surat ke-9. Surat ke-9, kalau nggak salah ayatnya itu ayat ke-36. Coba kontrol ayat 36. Sudah, Ustaz. Sudah ya? Oh ya nih sudah. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna indatasyuhur indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Ithna asyara syahran, ada 12 bulan dalam ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal arda, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan. Ini kan yang dimaksud oleh kalian? Iya. Ya. Lah, kita ingat firman Allah pada surat At-Taubah ayat ke-36 ini, bahwa bulan yang dimaksud oleh Allah dalam 1 tahun itu ada ithna asyar, ada 12. Tetapi dari 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari ayat ini kemudian Rasul menyampaikan bahwa as-sanatu ithna asyara syahran arba'atun hurum. 1 tahun itu ada 12 bulan dan 4 bulan yang mulia, kata Rasulullah. Thalathun mutawaliyatun, ada 3 bulan yang berurutan. Yang pertama adalah Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga wal Muharram. Ini adalah mutawaliyatun, berurutan. Dan yang keempat wa Rajab alladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Rajab itu antara Jumadah, Ats-Tsaniyah dan Sya'ban. Jadi ada 4 bulan yang dimuliakan. Yang diminta oleh kalian tentunya adalah tentang Muharram. Ada apa di bulan Muharram itu, kan begitu ya? Al-Muharram itu adalah bulan yang pertama. Urut-urutannya adalah bulan yang pertama. Yang pertama adalah Al-Muharram, Shofar, Rabi'i al-Awwal, Rabi'i al-Thani, Jumadah al-Ula, Jumadah al-Thaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Berarti Al-Muharram itu ada pada urutan pertama pada bulan yang dikenal di kalender Hijriah itu.
Pertanyaan kalian, karena sebentar lagi memang kalau tidak salah sudah beberapa hari lagi kita memasuki Muharram. Apa sih keistimewaan Muharram, kan begitu ya? Apa keistimewaan Muharram itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim itu dari Abu Hurairah, Rasul berkata begini, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrul Muharram. Seutama-utamanya puasa sesudah bulan Ramadan adalah bulan Allah yang dikenal adalah Al-Muharram. Jadi kalau puasa yang terhebat di antara bulan-bulan yang lain setelah Ramadan itu namanya bulan Muharram. Ingat, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Kemudian, apakah puasa di bulan Muharram itu satu bulan penuh maksud saya? Tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyampaikan berpuasalah kalian pada tanggal 10. Yang terkenal sampai sekarang itu adalah Asyura. Asyura itu 10. Namanya tanggal 10 di bulan Muharram, gitu lah. Apa yang melatar belakangi Rasulullah menyampaikan itu? Sudah tahu kalian apa yang melatar belakangi kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Muharram itu adalah sesuatu yang diharamkan. Maksudnya adalah tidak ada peperangan, tidak boleh ada caci maki, maka kalau bahasa sekarang itu namanya genjatan senjata. Kita harus berbuat baik. Jadi di bulan Muharram itu kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang baik. Lah, kembali kenapa Rasulullah menyuruh kita untuk melaksanakan puasa pada tanggal 10 di bulan Muharram? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berada di Madinah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan sekelompok orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi itu sedang berpuasa di tanggal 10 Muharram. Ingat ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang Yahudi itu, ma hadzal yaum alladzi tasumunahu, kata Rasulullah. Hari apa ini, hai orang Yahudi? Kenapa kalian itu berpuasa? Begitu. Pertanyaan Rasul itu ya. Kemudian orang-orang Yahudi itu menjawab, hari ini adalah hari di mana Allah memenangkan Nabi Musa dan pengikutnya terhadap Fir'aun laknatullah alaih. Dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya pada tanggal 10 Muharram itu. Maka kemudian Nabi Musa bersyukur atas pemberian Allah. Nabi Musa beserta pengikutnya itu kemudian dimenangkan oleh Allah dan Fir'aun ditenggelamkan. Maka bentuk syukurnya Nabi Musa itu, kata orang Yahudi, Nabi Musa berpuasa. Kemudian kami, orang Yahudi itu berpuasa mengikuti Nabi Musa. Ketika Rasulullah mendengar jawaban Yahudi seperti itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata kepada orang Yahudi, "Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami ini lebih berhak dan lebih pantas untuk menjunjung Nabi Musa alaihissalam daripada kalian. Maksudnya lebih pantas menghormati, gitu ya. Lebih tepat menghormati ketimbang kalian, begitu Rasulullah. Fasamahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian Rasulullah itu berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu.
Dan kemudian Rasul mengatakan wa amara bisyamihi, dan Rasul memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya itu untuk melaksanakan puasa. Paham itu? Berarti sebelum Muharram Rasulullah SAW itu dalam bentuk menghormatinya. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, katanya sahabat itu, tidakkah perilaku kita ini menyamai Yahudi? Padahal engkau berkata kita tidak boleh menyamai mereka. Maka Rasulullah SAW berkata kepada sahabat-sahabatnya itu, la in baqitu ila qabilin la asumannat tasyih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Kata Rasulullah, andai kata aku besok masih hidup, kata Rasulullah, maka aku akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Untuk membedakan kita dengan Yahudi, maka berpuasalah pada tanggal 9 dan pada tanggal 10. Kalian mesti bertanya, apa keistimewaannya, apa utamanya berpuasa pada tanggal 10 itu, kan begitu ya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berpuasa di bulan Muharram pada tanggal 10 itu, kata Rasulullah, yukaffirus sanatal madiyah, yaitu diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu. Maka kalau kita besok tanggal 10 Muharram kita melaksanakan puasa, diikuti dengan tanggal 9 untuk membedakan dengan Yahudi, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1 tahun yang lalu. Saya kira itu keutamaan Muharram, dan pada tanggal itu mari kita bersama-sama melaksanakan puasa Muharram. Jangan dilupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.